เรื่องภาษาอังกฤษเรียก continue We're the kings of the surf and we gotta put out a good show. Surfing summer. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih dengan aku Miwanda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Thanks nih buat kalian yang udah sempatin buat klik video ini. Sebelum itu aku doain nih buat yang like, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasi. Semoga kalian dikelilingi orang-orang baik, murah rezeki, serta kelak surga menanti kamu dan orang tua yang kamu sayangi. Amin. Terima kasih orang-orang baik. Oke guys, hari ini aku bakal bahas sebuah alur cerita film yang berjudul Si How The Run, yang mana ini adalah film Thailand yang bergenre horor komedi. Nah, film ini sendiri menceritakan seorang bocah, ya kita anggap aja nih ya guys, dia adalah tuyul, dimana dia ini nakal banget dan suka berkeliaran di sekitar kota. Sebenarnya bocah tuyul ini kesepian guys, dia sendirian dan bertujuan untuk mencari ayahnya nih yang masih hidup. Ya karena kesepian itulah dia itu pengen berteman dengan orang-orang kan guys. Tapi caranya itu loh salah, secara dia kan hantu nih ya. Ya nggak mungkin dong bisa berteman dengan manusia apalagi hidup bersama. Akhirnya terjadi nih kekacauan di mana-mana guys. Sampai-sampai orang-orang itu pada ketakutan guys. Tapi akhirnya nggak nyangka banget deh, cerita ini plot twist abis deh. Makanya kalian mesti nonton nih guys ceritanya sampai habis. By the way, coba deh komen, aku pengen tahu nih pendapat kalian, apakah kalian percaya dengan adanya hantu ataupun tuyul gitu? Bahkan mana tahu ada nih dari kalian yang punya pengalaman seram nih atau horor gitu kan? Yuk kita bagi-bagi ceritanya di kolom komentar ya guys. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja nih ke alur ceritanya. Let's go! Cerita diawali dengan seorang wanita yang mengeluarkan paksa bayi yang dikandungnya nih guys, alias digugurkan. Kok tega banget ya? Skin berlanjut nih ke 10 tahun kemudian. Malam itu ada nih seorang pria mabuk yang melihat seorang anak kecil botak yang sedang jongkok nih guys. Dia bilang, bocil, ngapain di sana? Hati-hati loh, aku ini suka makan hati anak kecil. Tapi ketika anak kecil itu menoleh, pria ini langsung lari terbirit-birit guys. Nah lanjut nih, si bocah tuyul memperlihatkan wajahnya ke pria yang lagi berpacaran di telepon umum ini guys. Tengah malam buta masih aja ada yang nongki-nongki cantik kan, sampai-sampai disamperin nih sama bininya dan dilempar sendal dong. Si suami yang takut diamu akhirnya pulang nih bareng istrinya. Nah sepanjang jalan si tuyul jahil ini memperlihatkan sosoknya lagi nih guys. Dia berdiri, naik ayunan, sampai ada nih yang nangkring di atas rumah. Suami yang mabuk ini bilang ke istrinya, "Yang, kasih tumpangan dong ke bocil itu, kasihan." Ya istrinya ini nggak mau dong, dia bilang, "Anak apa yang ada di sepanjang jalan coba?" Tiba-tiba aja nih guys, si tuyul nongol dong dan duduk di sampingnya. Di tempat lain ada nih seorang laki-laki yang mau mengintip seorang wanita yang lagi mandi. Dan waktu dia lihat dari celah lubang, yang muncul kepala tuyul guys. Nah bapak yang mabuk ini menggandeng seorang bocah dan si tuyul yang dikiranya anak manusia. Si bocah bilang kalau dia hanya sendirian dong. Jadinya ada lagi nih si Ucok yang naik sepeda motor. Dia ditanyai orang-orang sekitarnya, anak siapa sih yang diboncengnya? Si Ucok bingung dong, anak apa sih? Begitu dia lihat ke kaca spion, ternyata si tuyul nebeng woi. Jahil gak ada habisnya, kali ini dia mengganggu seorang wanita yang baru aja selesai boker. Si tuyul close up dong di depannya. Si cewek auto pingsan dong. Begitu juga si tuyul yang merasa nabrak gunung kembar. Lanjut, kali ini para biksu yang lagi tidur, dia nyempil dong di sana. Auto kabur deh mereka semua. Nah, ada nih sekumpulan orang yang lagi asik bergosip dan tiba-tiba keluar tuh tuyul dari bawah meja. Keesokan harinya karena resah, nah para warga ini berkumpul nih guys di kuil.
Si biksu bertanya, ada apa gerangan? Mereka bilang kalau ada hantu yang meneror mereka nih. Dimulai dari si Om Botak ini menceritakan pengalamannya. Jadi dia bilang semalam saat lagi mabuk, dia berencana mengintip istri tetangganya. Tapi saat dia manjat ke atas, si tuyul nongol tuh sambil gelantungan. Ibu ini juga bilang malam hari saat dia jalan pulang, ya si tuyul lagi makan sesajen dong bersama hantu lainnya. Nah sesampai di rumah dia lagi nonton TV nih, tapi tiba-tiba si tuyul nongol menatap dia dari celah rumahnya guys. Bapak ini juga bilang dia pernah dihantui juga tuh. Jadi saat dia lagi tidur ada nih yang menggelitik dan meniup telinganya guys. Nah saat dia bangun, si tuyul loncat nih minta gendong yang buat si bapak jadi pingsan deh. Lanjut nih warga lain yang bercerita pengalamannya bertemu tuyul. Sekelompok warga ini bilang kalau malam kemarin saat mereka sedang bermain kartu, tiba-tiba aja ada yang ngintip dari celah ventilasi gentengnya. Tapi pas mereka lihat ke ventilasi, gak ada apa-apa. Lalu tiba-tiba si tuyul lompat dari ventilasi dan buat mereka semua pingsan deh. Giliran si Anang nih bercerita. Nah, sewaktu Anang lagi jalan pulang sambil bernyanyi, ada juga nih guys suara lain yang ikut-ikutan nyanyi. Ya, dia pun lari ke birit-birit nih guys. Sesampainya di rumah, si Anang memastikan kalau suara itu nggak ada lagi dan nggak ngikutinnya dong. Nah, dia lanjut nih bernyanyi kan. Ya, suara itu masih ada. Lanjut sekarang Neng Eli yang bercerita. Nah, sewaktu dia lagi makan malam, si tuyul ngintip dia dari jendela. Setelah itu menghilang dan tahu-tahu si tuyul udah ada di atas kulkas. Lanjut nih kan, dia mau nimba air. Nah, pas dia lagi nimba, duh tuyul tawa aja nih yang bening-bening. Di kuil datang lagi nih seorang ibu dan anaknya. Dia juga bilang nih kalau anaknya ini bermain dan berbicara sendiri. Dan saat itu ada nih muncul air kencing tanpa ada batangnya guys. Ibunya jadi heran dan bertanya, dengan siapa sih si anak bermain? Dia bilang dong dengan temannya yang lagi duduk di kursi, padahal nggak ada siapa-siapa. Dan di kuil ini si anak tiba-tiba aja tertawa sambil menunjuk ke arah biksu dan ternyata si tuyul lagi nyantai nih guys di pangkuan si biksu sambil tertawa. Biksu ini pun langsung berdiri dan mengibas-ngibaskan jubahnya. Terus ada nih seorang preman yang datang, dia ceritakan kan pengalamannya. Nah malam itu dia bilang dong ke temannya kalau dia itu nggak percaya dengan namanya hantu. Sesampainya di rumah dia tak kabur nih guys. Dia bilang, wahai hantu, datanglah kalau memang kau ada. Aku kesepian sambil bedakan nih sebelum tidur dan tiba-tiba hantu perempuan muncul, dilanjutkan dengan si tuyul guys di sampingnya. Terus gak lama datang lagi nih satu perempuan dari Kahyangan. Putri Kahyangan ini cerita, malam itu setelah dia show, dia mau bertemu nih dengan seorang laki-laki di gelap-gelapan. Nah saat dia melewati kayu-kayu, wignya copot dong, kelihatan tuh deh. Ya akhirnya dia menutupi botaknya ini dengan tumpukan jerami guys. Mereka pun memadu kasih tuh di tumpukan jerami itu. Dan saat melihat ke atas, si tuyul nongol lagi sambil bilang nih, woi ada anak kecil di sini. Terus tiba-tiba ada nih yang datang dengan kaki berdarah. Jadi ceritanya laki-laki ini dipanggil Sorti. Dia ini selalu diejek tuh sama orang-orang karena kekurangannya. Dia pun kesel nih. Tapi saat itu dia lihat penampakan si tuyul guys. Dari situ si Sorti ini punya ide untuk mengolesi seluruh tubuhnya dengan tepung seperti si tuyul agar orang-orang takut nih sama dia. Dia pun mencoba nih menakut-nakuti orang, tapi apes banget deh. Pria ini tahu kalau dia itu cuma tuyul jadi-jadian, langsung ditendang deh dia.
Tuyul jadi-jadian ini pun sedih. Dia merasa penampilannya kurang seram kan. Jadi dia menambahkan nih darah palsu di mulutnya. Tapi saat dia nakuti orang, dia malah kena tonjok guys. Apes. Nggak putus asa, dia lanjut nih buat nakutin bocil dengan mengikat wajahnya pakai karet. Tapi si bocil malah manggil temen-temennya nih buat gebukin si Sorti. Ya ampun, kasihan banget ya si Sorti. Namun dia belum menyerah nih guys untuk nakut-nakuti orang. Selanjutnya ada nih tukang gojek. Dia langsung menjatuhkan diri ke pundak si gojek dan inilah yang dilakukan si tukang gojek. Ya, inilah penampakan si Sorti sekarang. Sial banget ya dia. Setelah mendengar semua keluh kesah warga karena teror si tuyul itu, biksu ini pun bilang kalau dia bakal bertemu si tuyul dan bertanya sebenarnya apa sih maunya malam ini juga. Dan semuanya pun bubar. Malam hari warga pun berkumpul, begitu juga dengan biksu. Belum lagi ritual pemanggilan hantunya dimulai, orang-orang udah lari ketakutan. Ternyata si tuyul udah nyelempit aja tuh di tengah-tengah kerumunan warga. Lanjut nih, si biksu pun bertanya kenapa dia mengganggu orang-orang. Nah, si tuyul bilang kalau dia kesepian guys. Tapi biksu bilang kalau hantu tidak mungkin bisa hidup bersama dengan manusia. Biksu bertanya lagi kenapa dia bisa jadi hantu gentayangan. Ternyata dia dulu dilahirkan paksa dan dibuang ke tong sampah. Ayahnya pergi meninggalkannya dan ibunya pun gila setelah melahirkannya. Jadi si biksu bertanya nih, siapa ayahmu? Aku akan bantu mencarinya. Tiba-tiba si tuyul bilang kalau si biksu lah ayahnya guys. Lah kok bisa ya? Si biksu bilang dulu dalam hidupnya ada banyak banget masalah yang buat dia sekarang menjadi biksu. Jadi itulah alasanmu meninggalkan anak dan istrimu? Tanya si tuyul. Biksu ini seakan tidak merespon dan bilang lagi kalau hantu tidak bisa nih hidup bersama dengan manusia. Tuyul ini pun menangis dan setelah itu dia bilang, Pak, ibu ada di sini. Benar, ibunya keluar dari pohon. Seketika itu biksu pun teringat sama kejadian buruk di rumah tangganya dulu. Saat itu mereka hidup serba kekurangan dan istrinya yang sedang hamil menyalahkannya tuh atas kemiskinan mereka. Walaupun gila ibunya ini bisa tahu anaknya guys, dia langsung memeluk si tuyul. Sebagai rasa tanggung jawabnya si biksu akan merawat mantannya ini di kuil. Kemudian si tuyul pun minta peluk nih sama bapaknya. Nah awalnya bapaknya ini gengsi, tapi akhirnya mau juga guys. Mereka bersalaman dan berpelukan sebagai tanda perpisahan. Biksu dan para warga berdoa agar si tuyul kembali ke alamnya. Setelah tuyul pergi, semua warga pun jadi pada lega. Tapi baru aja lega, tiba-tiba mereka dikejutkan nih oleh segerombolan tuyul-tuyul lain guys. Dan gerombolan tuyul ini siap meneror mereka lagi. Dan film pun berakhir. Wah, cerita ini bener-bener plot twist banget ya guys. Nggak nyangka banget nih kalau di akhir ternyata bapaknya si bocah itu adalah si biksu. Menurut kalian siapa sih yang salah dari semua ini guys? Si bapak alias si biksu, atau ibunya yang udah menjadi gila, atau memang tuyul itu sendiri guys? Coba dong komen menurut pendapat kalian, pengen tahu nih. Ya intinya sih kalaupun hidup kita susah harus dibawa enjoy guys. Jangan sampai stres dan melakukan hal yang tidak-tidak ya. Ya aku doain semoga aja kalian punya orang tua yang baik, sayang sama kalian, dan begitu juga kalian hidup bahagia dan tanpa kekurangan apapun. Amin. Terus yang sayang ibu dan ayahnya dan mau mereka masuk surga mana nih? Yuk like dan subscribe video ini, oke? Sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. Bye-bye.